Pemirsa, demi menempuh pendidikan, puluhan siswa SD 5 Ringdikit Kecamatan Seririt Buleleng harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan. Kondisi ini membuat para siswa harus belajar dalam kondisi seragam yang basah. Beginilah usaha puluhan siswa SD 5 Ringdikit Kecamatan Seririt Buleleng. Agar bisa bersekolah, para siswa terpaksa melewati sungai Sabah akibat ketiadaan jembatan. Praktis, para siswa setiap hari belajar dalam kondisi seragam yang basah. Saat musim hujan tiba seperti sekarang, para siswa terpaksa tidak pergi ke sekolah akibat derasnya air sungai. Dari 62 orang siswa yang menempuh pendidikan di SD Negeri 5 Ringdikit, hanya 20 orang tinggal di wilayah Ringdikit. Sementara 42 orang siswa lainnya tinggal di wilayah Lokapaksa dan Patemon. Saat hendak menuju sekolah, mereka harus menyeberangi sungai Sabah. Menurut pengakuan salah satu siswa kelas 5, Kadek Febrianti, dirinya sejak dari kelas 1 harus menyeberangi sungai Sabah. Ia berharap pemerintah segera membuatkan jembatan penghubung sebelum menelan korban jiwa. Situasi ini puluhan tahun dialami oleh masyarakat setempat. Sering lewat sini? Sering. Sejak kapan lewat sini? Sejak kelas 1. Kelas 1. Adik diantar sekolah nggak setiap hari nyebrang ini? Enggak. Enggak. Berani? Berani. Enggak takut banjir? Enggak. Nah, kalau Biasa- misalnya musim hujan itu kan airnya besar gimana, Dek? Enggak sekolah. Nggak sekolah. Nggak sekolah. Biasanya kalau nyebrang ini basah bajunya. Kadang-kadang basah, kadang-kadang enggak. Harapan adik gimana? Biar dibuatin apa di sini? Biar buatin jalan. Sementara Made Dedi dari tim BWS Bali Penida kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terkait pengkajian untuk membangun jembatan permanen di wilayah tersebut. Namun jembatan tidak bisa serta-merta dibangun. Identifikasi terkait kontur tanah setempat perlu dilakukan. Artinya memang kondisi yang ada seperti yang mungkin kawan-kawan lihat sekarang, memang ini tentunya perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi, kita lakukan pengecekan, kewenangan memang ada di wilayah kita. Kemudian dari segi apakah ini bisa dibangun atau tidak, perlu kita lakukan tahapan identifikasi awal. Seperti misalnya kita lihat dari segi debit, kemudian konstruksi yang ada, terkait juga dengan struktur tanah yang ada, seperti apa nanti bangunan yang akan kita buat, kita lihat dengan tentunya kajian-kajian teknis. Saat ini para siswa hanya mengandalkan sutas tali yang dipasang Polsek Seririt saat menyeberangi sungai. Kadang-kadang anggota Polsek Seririt disiagakan untuk membantu menyeberangkan para siswa, terutama di musim hujan. Komang Yuda, Bali TV.